Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dika Darmansah SKep Nurse MKep selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Keperawatan dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai peran teknologi untuk menjawab permasalahan dan tantangan pendidikan di masa depan. Menurut paparan Profesor Dr. Ahmad Nizar Hidayanto, Eskom Mkom, selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Slide selanjutnya. Adapun anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Jelita Puspa Kencana, lalu ada Julia Anissa Cahayani, lalu ada Papat Siti Rofiah, dan Sri Ayu Ratna Juwita. Pada segmen kedua ini, membahas mengenai penggunaan teknologi untuk pembelajaran atau pendidikan, yang dimana di era teknologi 4.0, LMS atau Learning Management System adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan melacak aktivitas pembelajaran secara online. Lalu, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan proses pembelajaran, terutama dalam sistem penyampaian melalui pemanfaatan beragam media generasi baru. Software pembelajaran yang sudah ada dan sering digunakan yaitu ada Sakai. Sakai merupakan platform learning management system open source yang digunakan di lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan fitur kolaborasi dan pembelajaran yang beragam. Sakai memiliki sumber terbuka dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Lalu ada Moodle. Moodle adalah platform yang digunakan secara luas di seluruh dunia, menyediakan berbagai fitur termasuk forum diskusi, ujian, dan alat kolaborasi. Moodle dapat diakses gratis dan dapat disesuaikan dengan komunitas yang besar untuk dukungan dan pengembangan tambahan. Lalu selanjutnya ada WebCity. Lalu yang terakhir ada Blackboard Core Site, yang dimana Blackboard Core Site ini merupakan versi cloud dari sistem manajemen pembelajaran Blackboard. Cocok untuk instruktur yang membutuhkan platform sederhana dan mudah digunakan. Untuk selanjutnya, yang selanjutnya, yaitu ada sosial media. Sosial media dapat digunakan untuk pembelajaran, yang dimana sosial media ini dapat menyesuaikan dengan habit zaman sekarang. Menurut beberapa literatur, sudah banyak ditemukan evidence mereka lebih engage atau lebih mempengaruhi kepada kelas. Contohnya yaitu Facebook, TikTok, atau YouTube, yang dimana media tersebut dapat memberikan pembelajaran menggunakan video singkat yang dapat dicerna oleh mahasiswa ataupun pelajar. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada podcast. Podcast merupakan konten audio yang formatnya mirip dengan radio dan dapat didengarkan melalui internet. Dengan membuat channel dan mengupload materi pembelajaran yang kemudian disajikan dengan audiens tidak terbatas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada virtual notice board, di mana virtual notice board ini yaitu papan pengumuman digital yang mampu menampilkan berbagai jenis informasi dan pesan secara digital. Lalu ada wiki. Wiki ini mendesain, merumuskan, dan berdiskusi untuk mendapatkan suatu konsep. Selanjutnya di sini ada SlideShare. Nah, SlideShare ini adalah komunitas terbesar di dunia untuk berbagai presentasi di web. SlideShare ini bisa untuk mengunggah presentasi baik dalam format PowerPoint, PDF, Word, dan membagikannya ke yang lain. SlideShare juga bisa menemukan atau mendownload presentasi yang menarik.
Di sini ada gamifikasi. Gamifikasi adalah suatu pendekatan mengaplikasikan elemen-elemen permainan atau game dalam konteks yang bukan game. Seperti contohnya ada Clash Dojo, Kahoot, Quizzes, dan Socrative. Lalu ada project based learning. Nah, project based learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajarannya untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Contoh dari project based learning ini yaitu seperti bereksperimen dengan mendatangi sebuah peternakan, lalu nanti menggunakan teknologi yang ada di sana untuk menginterview secara langsung kepada pemilik peternakan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teknologi masa depan untuk pendidikan era industri 4.0. Beberapa teknologi pendidikan yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan perkenalan gambar. Kemudian yang kedua adalah Big Data Analytics. Big Data Analytics ini adalah istilah yang dipakai untuk menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks. Lalu selanjutnya adalah 3D Printing. 3D printing ini adalah sebuah printer yang mampu mencetak benda berdimensi 3, bukan berupa gambar atau tulisan di atas kertas. Lalu ada VR atau AR. VR atau virtual reality ini adalah istilah Indonesianya yaitu realitas maya, merupakan sebuah teknologi komputer yang dapat membuat pengguna mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di dalam dunia maya yang disimulasikan. Lalu ada teknologi. Mobile teknologi atau teknologi seluler adalah jenis teknologi di mana pengguna menggunakan teknologi seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi, seperti berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan yang lainnya. Lalu ada Internet of Things atau dikenal dengan IoT. Ini adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dan yang terakhir adalah cloud computing. Cloud computing adalah penyedia sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Lalu selanjutnya adalah teknologi yang ditawarkan di masa depan yaitu personalisasi pembelajaran. Contoh, diharapkan AI dapat menganalisis mengenali preferensi mahasiswa. Lalu keterlibatan siswa secara nilai tambah pelajaran di sekolah, self-regulation, fokus pada inquiry. Ini adalah segmen 3. Pada segmen 3 ini akan membahas mengenai apa yang teknologi masa depan tawarkan untuk pendidikan. Selanjutnya adalah virtual reality. Selanjutnya adalah teknologi yang mengunggah pembelajaran kelas. Yang pertama adalah virtual reality, cloud computing, 3D painting, hologram, dan artificial intelligence. Dalam 3D painting ini berbeda dengan 3D printing. Pada 3D painting ini biasa dikenal dengan jenis ini yang berbentuk lalu hologram. Hologram ini adalah merupakan
Produk teknologi holografi, hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang keren dan dalam bentuk mikroskopik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Di sini ada penggunaan AI dalam pendidikan. Di sini ada 4 macam. Yang pertama untuk penterjemah berat, yang kedua untuk agen pedagogisis dalam e-learning, yang ketiga ada garder otomatis, dan yang terakhir ada chatbot. Selanjutnya ada penggunaan VR, AR dalam pendidikan. Di sini ada pembeda utamanya antara VR dan AR, yaitu VR dimaksudkan untuk membuat pengguna seolah-olah berada di lingkungan virtual. Sementara untuk AR yaitu untuk elemen virtual ke dunia nyata. Sistem VR ini biasanya menggunakan headset dikombinasikan dengan sensor untuk melacak pergerakan penggunaan dalam menyampaikan gambar atau umpan balik yang sesuai yang menciptakan sensasi berinteraksi dengan dunia virtual. Di sini ada tanya dari slide sebelumnya. Sistem AR ini biasanya menggunakan lensa hening atau sebentuk kamera tembus pandang yang memungkinkan pengguna untuk bisa melihat dunia di sekitar mereka secara real time. Sementara elemen virtual diproyeksikan pada lensa atau ditampilkan pada output kamera. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Pertama ada Skyled Trade Programs, yang kedua ada musik atau Fine Arts Education, yang ketiga ada History and Geography, yang keempat ada STM Programs, yang kelima ada Sport and Athletic Training, dan yang terakhir ada Medical Training. Slide selanjutnya, di sini ada penerapan data analitik di dalam pendidikan. Nah, inovasi tidak lagi terhalangi oleh kemampuan mengumpulkan data, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengelola atau menganalisis, meringkas, memvisualisasikan, dan pengalaman yang ada di dalamnya pada saat yang tepat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.